Masyarakat petani di Desa Korek dan Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, memiliki komitmen menjaga lingkungan, khususnya dari bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Komitmen itu ditunjukkan satu di antaranya dengan mengembangkan bercocok tanam tanpa membakar lahan. Para petani di daerah ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari Yayasan Field Indonesia, sebuah lembaga pendukung gerakan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan pemberdayaan masyarakat marginal melalui Program Udara Bersih Indonesia atau UBI. Teknik pertanian udara bersih Indonesia atau UBI yang diterapkan para petani setelah mendapatkan pelatihan antara lain adalah mulsa tanpa olah tanam, yaitu cara bertani yang mudah diterapkan dan prinsipnya sederhana dengan meminimalisir gangguan terhadap tanah tanpa mengolah tanah dan menutup tanah secara permanen, yaitu dengan sisa tanaman atau tanaman penutup, di mana sisa tanaman dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen dan kesuburan tanah karena mengandung nutrisi yang berharga bagi tanaman. Pertanian tanpa bakar ini sangat mudah, murah, dan efisien. Karena apa? Pertama, dari sisi pembukaan lahan tidak ada pembakaran, itu sangat ramah dengan lingkungan. Yang kedua, mudah dalam penanaman karena tidak melakukan pengolahan seperti misalnya dicangkul ataupun dibajak atau di traktor. Terutama di ekosistem gambut, pertanian tanpa bakar ini sangat penting dan sangat urgen. Karena apa? Gambut sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, sehingga dengan mengadopsi pola pertanian tanpa bakar ini bisa mencegah terjadinya kebakaran yang cukup meluas ketika di waktu atau di kala musim tidak turun hujan. Pengalaman kami di beberapa plot percontohan pertanian tanpa bakar dengan metode mulsa tanpa olah tanah, di mana mulsa tanpa olah tanah itu teknisnya adalah atau caranya sangat mudah, di mana gulma-gulma tersebut hanya direbahkan atau yang selama ini biasa gulma itu dikeringkan atau ditebas dibakar. Kami tidak membakarnya, langsung dijadikan penutup di atas tanah itu sendiri. Setelah kering, rumput-rumput tersebut atau gulma tersebut dibiarkan di atasnya, hanya dibuat lubang tanam, diaplikasikan pupuk kandang dan lain sebagainya, lalu ditanami berbagai jenis tanaman. Artinya metode mulsa tanpa olah tanah ini bukan hanya pas atau sangat cocok di tanaman gambas ataupun sayuran lainnya, tetapi di dunia perkebunan pun sangat bagus dan sangat memberikan kemudahan-kemudahan bagi para petani, khususnya di lahan gambut. Dari sisi permodalan, para petani juga mengakui jika proses tanam tanpa bakar lahan yang ramah lingkungan ini cukup murah, namun untuk hasilnya, baik produktivitas tanaman maupun nilai ekonomi lebih besar dibandingkan dengan teknik tanam konvensional. Alhamdulillah perbedaannya dari sisi permodalan, Mbak. Nah, dari sisi permodalan untuk membuat media tanam itu, kalau dulu saya membuat media tanam itu kan untuk membakar lahan dan untuk menyangkul, membuat bedengan. Itu sekarang setelah mendapatkan ilmu dari Kubi dan memakai metode mulsa tanpa olah tanah, lebih praktis dan lebih efisien untuk melakukan pertanian tanpa bakar. Nah, itulah keuntungan Kubi yang telah mendidik saya, memberi ilmu seperti yang saya buat seperti sekarang ini, Pak. Di sisi modal, ini hanya mencapai 3 juta, Mbak. Hampir 3 juta untuk permodalan di seluas 25 meter, panjang 75 meter luas lahan. Pendapatannya hampir 8 juta sekarang, Pak. Nah, inilah keuntungan kita bertani tanpa olah, tanpa diapa-apain,
hanya dibikin media tanam aja. Nah, seperti ini, Pak. Nah, kan ini. Nah, ini enggak ada apa-apa ini nih. Nah, ini. Nah, ini kalau ditarik ini mungkin ada berapa lapis ini. Nah, yang ini. Nah, ini gambut kalau kemarau sampai 3 hari, ini jangankan buang puntung rokok. Kemarin tuh pas ada kebakaran, saya pas merokok saya buang kebakar di spon yang sudah mengering di lahan gambut ini. Fasilitator Program Udara Bersih Indonesia atau UBI menyatakan jika proses memberdayakan petani dengan model tanam tanpa bakar lahan ini mulai berlangsung di Provinsi Kalbar tahun 2020. Untuk progresnya, 90% petani yang mengikuti program UBI berhasil menerapkan dengan baik dan menghasilkan produk tanaman jenis sayuran seperti gambas, daun bawang, tomat, dan lainnya yang tidak kalah dengan metode tanam konvensional. Program UBI di Kalbar ada di 4 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Buraya, kemudian Tapang, Tayung Utara, dan Landak. Total desa dampingan dari program ini adalah sejumlah 45 desa. Menerapkan metode yang diajarkan ada 4 metode mulsa tanpa olah tanah, MTOT, terus bedengan kayu, ada ayam seresah, dan pupuk cangkang telur atau pupuk daun. Ada perbandingan berdampingan antara metode dari program dengan metode yang biasa dilakukan oleh petani. Nah, ada berdampingan sehingga kita melihat perbedaan antara kedua metode. Nah, apakah metode program yang kita lakukan ini memang lebih baik dari metode kebanyakan yang dilakukan oleh petani. Dan alhamdulillah sebagian besar metode yang kita lakukan, perbandingan yang kita lakukan, metode program Udara Bersih Indonesia menunjukkan hasil yang lebih baik daripada metode konvensional atau metode yang biasa dilakukan oleh petani. Nah, sejalan dengan program pemerintah, di mana pemerintah ingin meningkatkan hasil pertanian di kelompok petani atau individu petani, nah, program UBI dengan metode yang dilakukan juga sejalan dengan pemerintah bisa meningkatkan hasil pertanian karena jargon yang ada di program UBI murah, mudah, dan hemat tenaga. Mengingat besarnya potensi lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya, para petani berharap agar generasi muda di daerah ini ikut andil menggarap lahan pertanian yang ada. Jadi kami meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk bagaimana mensupport dunia pertanian. Harapan saya anak-anak muda, anak-anak milenial yang ada di desa itu bisa kembali, apalagi sekarang ini banyak sarjana-sarjana pertanian yang bisa memberikan bagian ilmunya membangun desa. Dari Kabupaten Kuburaya, reporter Kurnia Santosa, kameramen Edo Herdian melaporkan. Udara bersih Indonesia. Udara bersih Indonesia. Udara bersih Indonesia dalam jangkauan kita.